Lantas seperti apa persiapan pemerintah jelang keberangkatan jemaah haji pada tahun ini? Kita akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Gemma. Waalaikumsalam. Ibu Maria, jelang keberangkatan gelombang pertama di tanggal 22 April 2026. Hingga hari ini Ibu sudah berapa calon jemaah yang melunasi biaya haji? Iya, terima kasih pertanyaan Mbak, seperti yang tadi sempat, disampaikan dalam paket berita sebelumnya juga ya, memang untuk, beberapa kasus salah satunya juga di Kota Depok gitu ya, memang sebenarnya pelunasan, biaya haji tahun 2026 untuk mereka-mereka yang mendapatkan nomor porsi berangkat di tahun ini dan kemudian akan, ditetapkan berangkat di tahun ini, itu sebenarnya sudah ditutup pada, tanggal 23 Januari 2026 sebenarnya Mbak. Jadi, tahap pertama pada saat itu pembayarannya ditutup pada tanggal 23 Desember 2025 untuk haji reguler. Kemudian jika ada kuota yang memang pada saat itu belum terpenuhi, pelunasan tahap kedua juga kemudian dibuka hingga 9 Januari dan diperpanjang hingga dan kemudian ditutup pada tanggal 23 Januari 2026. Jadi untuk mereka-mereka yang kemudian hingga saat ini masih ada yang belum melunasi, nomor porsinya masih tetap aman dan menjadi prioritas kami diberangkatkan pada tahun berikutnya. Karena memang proses administrasi, proses pemvisaan kan juga sudah selesai, Mbak. Dan boleh kami sampaikan juga alhamdulillah hingga saat ini begitu ya, 7 hari lagi keberangkatan. Jadi 1 pekan sebelum keberangkatan ini alhamdulillah seluruh, visa jamaah, 100% visa jamaah ini sudah terbit dan juga nanti untuk, kartu nusuk juga rencananya akan dibagikan di dalam negeri, di tanah air. Jadi ada 2 syarikah kami yang kemudian memang sudah membawa dan juga 100%, kartu nusuk dari setiap jamaah ini sudah ada dan akan dibagikan di tanah air. Jadi tidak akan terulang lagi tuh kejadian, di tahun kemarin di mana pada saat mereka sudah memasuki wilayah Mekah, Arab Saudi begitu, kemudian harus kendala dengan kartu nusuk karena pembagian yang pada saat itu belum merata. Jadi pada tahun ini kami perbaiki dan insya Allah semuanya akan dibagikan di tanah air, Mbak. Keberangkatan, jamaah untuk kloter pertama itu di mana nanti pada tanggal 21 April 2026 jemaah akan mulai memasuki asrama haji dan nanti pada tanggal 22 April 2026 itu adalah pemberangkatan gelombang pertama dari, Jakarta menuju ke Madinah, Arab Saudi dan nanti gelombang keduanya akan diberangkatkan pada tanggal 7 Mei 2026 dan pemberangkatan ini langsung ya dari tanah air menuju ke Jeddah lalu masuk ke kota Mekah. Baik, Bu Maria, ini sudah 1 pekan sebelum keberangkatan gelombang pertama. Lalu bagaimana terkait jadwal pemberangkatan untuk petugas haji dan juga persiapan fasilitas untuk jemaah Indonesia di Tanah Suci? Iya, terima kasih banyak, Mbak. Untuk petugas haji kan memang mereka harus mempersiapkan terlebih dahulu ya, dan juga menyambut nanti kedatangan dari calon jemaah haji kita yang mungkin akan tiba di Tanah Suci begitu. Jadi untuk keberangkatan dari, gelombang pertama untuk mereka yang bertugas di Madinah dan berada di bandara itu akan diberangkatkan pada tanggal 17 April atau esok Jumat, Mbak, insyaallah harapannya semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan nanti tanggal 16 April ini kemudian para petugas yang bertugas di bandara dan juga di Madinah ini akan memasuki asrama dan, bersiap untuk keberangkatan di esok harinya. Dan untuk layanan-layanan seperti yang ditanyakan tadi, Mbak, kami bisa sampaikan bahwa, proses, persiapan kami terhadap penyelenggara ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 ini memang hampir kami bisa, pastikan hampir 100% gitu ya dari segi akomodasi, kemudian dari segi konsumsi, dari segi transportasi, baik itu di dalam negeri maupun, di Arab Saudi, ini sudah clear semua, begitu, sudah siap semuanya. Hanya ada beberapa perbaikan saja dan kami sudah, pastikan, pengawasannya kemarin, menteri kami dan wakil menteri kami, DPR pun juga sudah mengecek langsung di sana. Jadi hanya, beberapa persiapan-persiapan minor saja dan menunggu pelaksanaannya saja begitu. Untuk, akomodasi, baik itu juga konsumsi, ada total ada 51 dapur di Mekah dan juga 23 dapur di Madinah ini juga, sudah kami pastikan pelayanannya agar bisa, maksimal diberikan kepada jamaah dan tidak ada lagi mengulang, Mbak, kejadian-kejadian sebelumnya. Harapan kita semoga tahun ini penyelenggara ibadah haji bisa berjalan dengan lancar, aman, dan juga seluruh calon jemaah haji kita bisa menjalankan ibadahnya dengan khusyuk di sana.
Iya, semoga tetap lancar untuk persiapan dan juga ibadah di sana ya, Bu Maria. Tapi Bu Maria, di tengah geopolitik ini, apakah untuk antisipasi dari pihak kementerian dan juga pihak pemerintah pusat begitu ya, untuk rute penerbangan dan juga ketika sampai di sana di Arab Saudi, apakah sudah ada antisipasi yang disiapkan jika terjadi adanya konflik kembali di sana di Timur Tengah? Ya tentu kita tidak berharap hal itu ya Mbak ya, begitu ya. Tentu hingga saat ini kami kan masih terus berkoordinasi cukup intensif begitu bersama dengan pemerintah Arab Saudi, bahkan kita sering dengar juga baik itu melalui Dubes Arab Saudi, bahkan juga menteri kami yang berkomunikasi dengan, Menteri Haji Arab Saudi, pihak otoritas Arab Saudi selalu menekankan bahwa proses pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dipastikan aman dan kami pun bahkan meminta kepada mereka, adakah jaminan keamanan bagi jamaah kami yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, begitu melihat situasi geopolitik tadi yang Anda sampaikan. Mereka memberikan jaminan itu, Mbak, tidak hanya jaminan keamanan saja, tapi kami sebenarnya menyoroti, selain jaminan keamanan jamaah, kemudian juga, jaminan penerbangan pada saat proses dari tanah air menuju ke Arab Saudi itu juga menjadi concern kami karena kan kalau untuk, mereka-mereka yang kemudian melakukan perjalanan dari tanah air menuju ke Arab Saudi, jamaah reguler kami ini kan menggunakan penerbangan yang direct ya, menggunakan Saudia Airlines dan juga Garuda, Indonesia dari, tanah air langsung menuju ke Madinah maupun menuju ke Jeddah. Nah, ini insya Allah nggak ada isu, Mbak, karena kita melintasi, ruang udara Oman yang hingga saat ini memang statusnya kami pun baru kemarin juga berdiskusi dengan Kementerian Luar Negeri dinyatakan untuk saat ini Oman statusnya, berwarna kuning, jadi masih terbuka ruang udaranya begitu dan kami minta kepastian keamanan juga kepada otoritas Arab Saudi dan mereka meyakinkan kami terhadap, keamanan kepada seluruh jamaah tersebut. Dan yang kedua, kami juga kemudian meminta jaminan keamanan terhadap logistik, Mbak, sebenarnya kami khawatir begitu ya, dengan kondisi konflik yang berada di, tanah Arab begitu, nanti akan ada hambatan-hambatan terkait dengan, suplai logistik yang kemudian menjamin, musim haji kan, cukup panjang begitu ya, lebih dari 1 bulan begitu. Bagaimana kesiapan dan kesediaan dari logistik di sana. Nah, mereka juga memberikan jaminan hal itu, jadi tidak ada isu terkait dengan keamanan baik itu di Jeddah, Madinah, dan juga di Mekah, termasuk juga logistik. Jadi insya Allah Mbak, kita sama-sama kawal bersama, harapan kita semuanya berjalan dengan lancar dan hingga saat ini semuanya masih berjalan sesuai dengan schedule. Baik, kita doakan insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dan juga aman. Terima kasih juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Bu Maria Assegaf sudah bergabung di Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.